selamat datang. Kali ini kita akan membedah sebuah buku yang sangat relevan, karya E.N. Nurhasanah yang menawarkan kerangka kerja baru untuk penulisan skripsi di era digital. Kita akan lihat bareng-bareng gimana caranya menyusun karya ilmiah yang gak cuma berkualitas secara akademis, tapi juga benar-benar transformatif di tengah gempuran kecerdasan buatan atau AI. Oke, mari kita langsung ke pertanyaan utamanya. Kehadiran AI ini kan sering jadi perdebatan ya di dunia akademik. Di satu sisi ada kekhawatiran soal orisinalitas karya, di sisi lain ada semangat besar soal inovasi penelitian. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah AI ini ancaman buat integritas kita sebagai akademisi atau justru jadi pemicu buat kita bikin lompatan baru dalam riset? Nah, ini dia inti persoalan yang akan kita coba urai. Dan buku ini menawarkan sebuah jawaban yang strategis. Jadi, bukannya menolak teknologi, buku ini justru menyajikan sebuah model yang cerdas untuk mengintegrasikannya. Fondasinya adalah sinergi antara 3 pilar fundamental yang akan kita bahas satu persatu secara mendalam. Kita mulai dari pilar yang pertama, kompas humanistik. Ini bukan sekedar panduan biasa ya. Anggaplah ini sebagai fondasi filosofis dan etis kita. Ini adalah titik awal yang memastikan bahwa setiap langkah penelitian kita itu selalu berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, apa sih sebenarnya pendekatan humanistik ini? Ini tuh lebih dari sekedar metode. Ini adalah cara pandang. Intinya adalah menempatkan martabat manusia, pengalaman subjektif mereka, dan relevansi penelitian kita bagi masyarakat sebagai pusat dari segalanya. Dengan kata lain, penelitian yang objeknya manusia harus berangkat dari dan kembali untuk menghargai kemanusiaan itu sendiri. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, pendekatan ini jadi penting banget, apalagi di bidang seperti pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pendekatan humanistik ini memastikan penelitian kita nggak cuma menganalisis teks, tapi juga menumbuhkan empati, memberdayakan orang untuk berekspresi secara otentik, memperjuangkan keadilan, dan yang terpenting, hasilnya itu benar-benar punya kontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pilar kedua yang dibangun di atas fondasi humanistik tadi, pikiran metakognitif. Anggap aja ini sebagai semacam software internal buat seorang peneliti. Fungsinya untuk menjaga ketajaman analisis dan integritas intelektual kita di setiap proses penelitian. Metakognisi itu pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk berpikir tentang cara kita berpikir. Ini adalah kesadaran kritis di mana kita secara aktif merefleksikan, memantau, dan mengatur alur pemikiran kita sendiri. Jadi ini bukan cuma soal apa yang kita tahu, tapi juga bagaimana kita bisa sampai pada pengetahuan itu dan gimana kita mengelolanya secara kritis. Metakognisi ini bisa kita pecah jadi 2 komponen utama. Yang pertama, pengetahuan metakognitif artinya kita paham peta pikiran kita sendiri, tahu apa kekuatan dan kelemahan kita. Yang kedua, regulasi metakognitif. Ini adalah kemampuannya untuk secara aktif merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses berpikir kita. Kalau 2 hal ini digabungkan, penelitian kita akan jadi jauh lebih teliti, objektif, dan terhindar dari bias. Sekarang kita sampai pada pilar ketiga yang paling relevan dengan zaman sekarang. Memposisikan AI bukan sebagai pengganti kita, tapi sebagai co-pilot yang etis. Ini semua tentang memanfaatkan teknologi canggih ini dengan cara yang bertanggung jawab dan berlandaskan prinsip etis yang kuat. Terus, apa aja sih yang bisa dibantu sama co-pilot AI ini? Wah, potensinya besar sekali. AI bisa mempercepat proses kajian pustaka, bantu kita menemukan celah penelitian atau research gap, bisa juga bantu menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola-pola tersembunyi. Bahkan bisa jadi asisten untuk parafrase, memperbaiki struktur argumen, sampai meningkatkan kualitas tulisan kita. Ingat ya, ini bukan menggantikan, tapi menambah efisiensi dan kapasitas intelektual kita. Tapi pemanfaatan AI ini butuh kewaspadaan yang tinggi. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tantangan etis yang sangat penting. Ada risiko bias algoritma, di mana AI bisa meniru bahkan memperkuat prasangka sosial yang ada di data. Lalu ada fenomena halusinasi AI, di mana mesinnya bisa menghasilkan informasi yang salah atau ngawur. Dan tentu saja ancaman AI plagiarisme yang bisa mengikis orisinalitas, serta isu privasi data yang nggak bisa ditawar-tawar. Makanya inilah prinsip utamanya yang nggak bisa diganggu-gugat. Pengawasan manusia itu mutlak. Teknologi itu cuma alat. Keputusan-keputusan penting, pertimbangan etis, interpretasi, dan tanggung jawab penuh atas karya ilmiah, itu semua tetap ada di tangan kita sebagai peneliti. Oke, setelah kita memahami ketiga pilar ini satu persatu, sekarang waktunya kita lihat gimana ketiganya bekerja bersama-sama.
Karena kekuatan sesungguhnya dari kerangka ini bukan terletak pada pilar-pilar yang berdiri sendiri, tapi pada sinergi transformatif yang mereka ciptakan saat digabungkan. Dan tabel ini merangkum sinerginya dengan sangat jelas. Kompas humanistik itu memberikan arah dan makna pada penelitian kita. Pikiran metakognitif menjamin ketelitian dan integritasnya, sementara Copilot AI yang etis menyediakan efisiensi dan inovasi. Ketika ketiga elemen ini bersatu, skripsi yang kita hasilkan akan jauh melampaui sekedar syarat kelulusan. Ia menjadi sebuah karya yang utuh secara intelektual dan etis. Pada akhirnya, inilah tujuan utamanya. Dengan menerapkan kerangka kerja ini, kita sebagai peneliti akan dipandu untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih dari sekedar standar formal. Ia menjadi sebuah kontribusi intelektual yang punya dampak sosial nyata dan berpotensi memicu perubahan. Sebuah karya yang benar-benar transformatif. Jadi, setelah kita membedah kerangka kerja yang komprehensif ini, pertanyaannya kembali kepada kita semua sebagai komunitas akademik. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia penelitian, karena perubahan itu sudah dan sedang terjadi. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah kita siap untuk beradaptasi, berintegrasi, dan pada akhirnya menjadi peneliti transformatif di era baru ini?